Dalam pemrograman, proses pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi sangatlah penting. Untuk itu, Visual Basic memperkenalkan suatu fungsi logika if yang dipergunakan untuk mengambil keputusan dari beberapa kondisi. Untuk mengambil keputusan dengan kondisi tunggal, maka dapat dipergunakan perintah if tunggal. Bentuk umum dari fungsi ini adalah if kondisi dan pernyataan. Artinya, Visual Basic akan menjalankan pernyataan apabila kondisi dipenuhi. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya pada contoh berikut ini. Pada program baris pertama, kita mendefinisikan sebuah variabel bernama nilai yang bertipe data integer. Variabel dapat diasumsikan sebagai sebuah tempat pada memori yang digunakan untuk menampung data. Jadi, pada baris program ini, kita memesan tempat pada memori yang kita beri nama nilai yang kita gunakan untuk menyimpan data yang berupa integer atau bilangan bulat. Pada baris kedua, kita memasukkan angka 80 pada variabel yang telah kita buat. Baris ketiga, 4, dan 5 menunjukkan contoh penggunaan perintah if pada Visual Basic. Penjelasannya, apabila variabel nilai bernilai lebih besar dari sama dengan 70, maka akan muncul sebuah kotak pesan yang bertuliskan nilai Anda bagus. Untuk mengambil keputusan dari kondisi yang lebih dari satu, Visual Basic menggunakan bentuk logika if dan else. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. If kondisi dan pernyataan benar, else pernyataan salah, and if. Pernyataan benar akan dieksekusi apabila kondisi terpenuhi, sedangkan pernyataan salah akan dieksekusi apabila kondisi tidak terpenuhi. Contoh penggunaan if dan else adalah sebagai berikut. Pertama, kita definisikan sebuah variabel bernama nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita masukkan angka 80 pada variabel tersebut. Baris-baris selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika variabel nilai bernilai lebih dari 70, maka Visual Basic akan menampilkan sebuah kotak pesan dengan tulisan Anda lulus. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, dalam artian bahwa variabel nilai bernilai kurang dari atau sama dengan 70, maka Visual Basic akan menampilkan kotak pesan bertuliskan Anda tidak lulus. Untuk permasalahan dengan banyak kondisi, kita dapat memanfaatkan bentuk logika if dan else if yang memiliki bentuk umum sebagai berikut. If kondisi then pernyataan, else if kondisi then pernyataan, else pernyataan, and if. Pernyataan pertama akan dijalankan apabila kondisi pertama terpenuhi, sedangkan pernyataan kedua akan dijalankan apabila kondisi pertama tidak terpenuhi tetapi kondisi 2 terpenuhi. Pernyataan yang dituliskan setelah baris bertuliskan else akan dijalankan apabila tidak satupun kondisi yang terpenuhi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita dapat melihat contoh sebagai berikut. Pertama, kita definisikan sebuah variabel dengan nama nilai yang bertipe data integer. Kemudian kita masukkan angka 80 ke dalam variabel ini. Baris-baris program selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila variabel nilai bernilai lebih besar dari 90, maka akan muncul kotak pesan bertuliskan nilai Anda A. Apabila variabel nilai bernilai lebih besar dari 80 tetapi kurang dari 90, akan muncul kotak pesan bertuliskan nilai Anda B. Apabila variabel nilai bernilai lebih besar dari 70 tetapi kurang dari 80, akan muncul kotak pesan bertuliskan nilai Anda C. Apabila variabel nilai bernilai lebih besar dari 60,
tetapi kurang dari 70, akan muncul kotak pesan bertuliskan nilai Anda D. Apabila tidak satupun kondisi yang terpenuhi, dalam artian variabel nilai bernilai kurang dari 60, akan muncul kotak pesan bertuliskan nilai Anda E. Pada contoh berikut ini, kita akan membuat program yang digunakan untuk mencari keterangan dari hasil tes ujian seseorang. Jika seseorang mempunyai hasil di atas 60, maka akan dinyatakan lulus. Tetapi, kalau di bawah atau sama dengan 60, maka akan dinyatakan tidak lulus. Tampilan program yang telah selesai akan nampak seperti ini. Untuk membuatnya, dari tampilan aplikasi Visual Basic, kita buat 2 buah kontrol label dan 2 buah text box, sehingga tampilan program akan tampak sebagai berikut. Setelah itu, kita lakukan pengaturan properties pada komponen-komponen yang telah dibuat, sehingga hasilnya akan nampak seperti ini. Kemudian kita masukkan kode program ke dalam aplikasi dengan cara klik ganda Ctrl Tab 1 dan menuliskan program sebagai berikut. Arti program pada baris pertama adalah apabila nilai angka pada teks 1 lebih besar dari 60, maka nilai teks pada kontrol teks 2 akan diset dengan tulisan lulus. Sedangkan arti program pada baris kedua, apabila nilai angka pada kontrol teks 1 kurang dari sama dengan 60, maka nilai teks pada kontrol teks 2 akan diset dengan tulisan tidak lulus. Setelah semuanya kita kerjakan, kita dapat menjalankan program dengan menekan tombol F5 pada keyboard atau menekan tombol Start pada toolbar, dan kita akan mendapatkan hasil akhir sebagai berikut.